Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu bapak guru hebat, perkenalkan kami dari CGP Angkatan 7 Kota Semarang akan mempraktikkan praktik kucing yang pada hari ini kami bertiga, saya Heri Purnomo selaku pengamat, kemudian Ibu Asri Ningsih selaku coach, dan juga Pak Eko Mujiono sebagai kucing. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan praktik kucing pada hari ini. Baik, selamat pagi Ibu Asri Ningsih. Pagi Pak Heri. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya, sudah siap untuk praktek melaksanakan kegiatan kucing ya? Iya. Ya, baik, pada pagi hari ini Ibu Asri akan mencoba mempraktikkan menjadi coach, di mana coach yang akan Ibu coaching adalah Pak Eko Mujiono. Ibu Asri, untuk kegiatan hari ini apa saja yang sudah disiapkan? Yang sudah saya siapkan sebagai coach adalah menyusun pertanyaan-pertanyaan berbobot ya sesuai dengan alur theta. Lalu saya juga sudah mempersiapkan kehadiran saya sepenuhnya, terutama juga nanti pada saat proses ikut aktif mendengarkan apa yang disampaikan coach, dan tidak lupa juga menghadirkan mindfulness hati saya pada kegiatan coaching hari ini. Baik, terima kasih. Tentunya Bu Asri sudah mempersiapkan ini dengan sebaik mungkin ya. Saya cuma mengingatkan saja bahwa tujuan akhir dari kegiatan ini adalah kita mampu mencoba menghadirkan present kita secara utuh dalam kegiatan proses coaching ini. Yang pertama, yang kedua, bagaimana kita mampu mendengarkan dengan teknik rasa selama proses coaching, dan yang terakhir mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot yang bisa mengarahkan kepada uji untuk melakukan tindakan-tindakan. Baik, kalau begitu, kalau sudah siap, saya silakan Ibu Asri bersama Pak Eko untuk melakukan praktek coaching. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri. Gimana nih kabarnya Pak Eko? Alhamdulillah baik. Gini Bu Asri, kedatangan saya ke sini itu ada beberapa hal yang ingin saya bagi ke Bu Asri terkait siswa kami Bu Asri. Ini dalam proses pembelajaran saya itu kan ngajar di kelas 2 dan kelas 3. Kelas 1-nya kebetulan tidak Ibu. Nah, di kelas 2 ini ada beberapa persoalan di mana di semester ganjil kemarin saya ngajar, kemudian memberikan penilaian setelah KIKD itu selesai, hasilnya sesuai dengan harapan saya, artinya target sesuai dengan KKM tercapai. Tetapi di kelas 2 ini semester genap ya, sama-sama kelasnya kok berbeda sekali. Jadi hasil penilaian itu kok menurun di bawah KKM. Adalah apa Ibu? Metode yang saya gunakan sama seperti yang kemarin ya. Selama ini kan saya menggunakan metode, ya mohon maaf ya, saya belum bisa mengikuti teman-teman saya yang ahli-ahli dalam IT-nya, tetapi saya berusaha menggunakan. Nah, metode yang saya gunakan itu, satu, anak saya berikan modul Ibu. Yang kedua, anak saya berikan materi menggunakan PPT, poin itu. Kemudian yang ketiga, diskusi kelompok dan praktek. Tapi kok ini ada perbedaan, saya juga bingung. Nah, kalau hasil penilaian ini nanti diketahui oleh pihak kurikulum sampai di pimpinan saya, pasti saya kan yang kena imbasnya. Ini bisa ngajar enggak ini Pak Eko, kan gitu Bu Asri. Mantap ya Pak. Iya. Nah, Pak Eko, dari 2 kelas itu tadi, kira-kira selama proses pembelajaran itu metode yang dipakai bagaimana Pak Eko? Ya. Apakah berjalan lancar atau tidak? Kalau metode yang saya gunakan itu jalannya sudah baik menurut saya Bu ya, sudah baik, lancar. Tapi itu tadi ya, metode saya kan satu modul, yang kedua ada PPT tadi, diskusi kelompok, itu sama sebenarnya dengan kelas yang lain, tetapi kelas yang lain itu kok hasil penilaiannya tidak turun drastis gitu loh. Tapi kelas ini kok hasil penilaiannya kok turun drastis.
ada apa, saya bingung ini Bu Asri. Oh iya. Pak Eko sudah pernah ini belum ya membandingkan bagaimana dengan sebelum dan sesudahnya, perbedaannya apa dan kendala apa gitu loh yang terjadi sehingga hasilnya itu kok bisa berbeda dari yang semester ini? Ya mungkin gini Bu Asri, kalau saya melihat teman-teman saya yang ngajar orangnya yang pinter-pinter terkait dengan IT itu, mereka menggunakan beberapa metode ya, tidak hanya 2, 3, lebih gitu loh. Kemudian siswa yang saya ajar ini juga memang saya bandingkan hasilnya memang berbeda itu, dengan yang tadi drastis dengan yang tidak drastis, tetapi dengan bapak ibu yang lain yang menggunakan metode yang luar biasa itu hasilnya juga luar biasa. Sebenarnya saya itu juga mungkin apa metode saya harus saya rubah ya, atau saya tingkatkan atau bagaimana itu di dalam benak saya ketika saya mencermati hasil penilaian yang saya lakukan Ibu. Begitu ya. Jadi tadi menurut pandangan Pak Eko, rekan yang lain sudah menggunakan IT dengan metode yang berbeda. Lalu bagaimana hasilnya menurut Pak Eko teman tersebut? Kalau memang berbeda, apa ini yang menurut Pak Eko perlu lakukan setelah mengamati perbedaan itu? Ya, gini Bu, jelas ada perbedaannya. Menurut saya pribadi dan sharing dengan jenengan seperti itu, mungkin saya harus meningkatkan metode Bu ya, metode pembelajaran ya, yang dari semula menurut saya atau teman-teman itu monoton, berarti ini saya harus tingkatkan, saya harus belajar lagi. Walaupun sebenarnya ini Bu, saya itu juga punya istilahnya materi pembelajaran yang bersifat gerak ya, ada video, ada kayak yang miliknya teman-teman, tetapi menurut saya wah gini aja sudah bisa, ngapain kita repot-repot pakai perangkat baru gitu loh ya. Kalau hasilnya seperti ini ya nanti saya harus mau nggak mau saya harus mengikuti Bu. Itu udah luar biasa sekali ya, sudah memakai video dengan LCD, sudah ada yang gerak-gerak, itu sudah bagus ya Pak Eko. Berarti kira-kira setelah melakukan metode yang baru itu tadi dengan video, ada perubahan nggak ya dalam proses pembelajaran di kelas? Siswanya bagaimana, efeknya begitu Pak Eko? Ya, bagaimana? kalau teman-teman saya itu jelas ada perubahan itu, karena yang pakai kan teman tadi ya, teman kelas sebelah teman ngajar saya itu sudah menggunakan metode itu, saya kan belum pakai, saya baru mau merencanakan proses pembelajaran dengan model seperti itu ya. Kenapa? Ya itu tadi, hasil penilaian yang saya lakukan terhadap siswa kok menurun, saya turun hasilnya, saya melihat teman sebelah seperti itu ya, saya harus mau nggak mau harus membuat perubahan terhadap diri saya untuk siswa saya dalam rangka saya mengajar siswa saya dengan metode yang baru itu Ibu. Oh ya, luar biasa ya, itu ide yang bagus ya, perubahan rencana yang nanti akan dilaksanakan oleh Pak Eko ya. Nah kira-kira nanti pada saat Pak Eko akan melaksanakan rencana itu, siapa nih yang mau diajak untuk kolaborasi supaya nanti lancar rencananya? Ya gini Bu, di tempat saya itu kan gurunya double Ibu, artinya ini tim teaching, karena saya kan pengampu guru kejuruan gitu. Nah yang saya libatkan tentu satu partner ya, karena partner mungkin dengan metode saya itu beliau tidak mau mengingatkan saya, Pak metode ini ketinggalan, itu mungkin dia tidak mau mengingatkan pakai ya. Mungkin saya harus sadar diri setelah komunikasi dengan itu, saya harus merubah partner saya, harus saya libatkan ini ya. Yang kedua setelah partner, saya ingin belajar ke teman-teman saya, guru-guru yang sudah menggunakan metode-metode yang kekinian itu, ya, harus belajar lebih lanjut. Kemudian kurikulum ini
Dari Wakakurikulum ini saya harus bercerita, berbagi kendala-kendala yang saya lakukan. Tentu nanti beliau akan memberikan support dan sarana prasarana, bagian sarana prasarana untuk memberikan support saya terkait perangkat yang saya gunakan untuk ngajar. Dan ini loh Bu, saya sampai bawa kertas ini hasilnya kayak gini nih, mau tak tunjukkan ke Ibu kan gitu. Wah, itu sudah lengkap sekali loh rencananya Pak Eko untuk melaksanakan perubahan di kelas Pak Eko yang nantinya diharapkan ya penurunan siswa ini akan berdampak baik, ada perubahan yang luar biasa. Itu rencana sudah bagus sekali ya. Nah, dari kalau misalnya dinilai nih, kemarin itu kan menurun ya, ya Pak Eko ya, itu nilainya berapa ya, dan nanti setelah nanti Pak Eko merencanakan itu bersama dengan kolaborasi dengan partner, dengan rekan guru tadi ya, sama kurikulum dan satgas, mau meraih skala atau nilai berapa nih setelah kemarin turun? Ya gini Bu, saya tidak terlalu tinggi sih sebenarnya standar saya. Intinya apa sih, karena ini masih sifatnya saya mencoba ya meningkatkan metode pembelajaran saya minimal di atas KKM lah. KKM di kejuruan kami itu kan 70 ya, minimal itu KKM. Nanti anak yang lebih pandai lagi tentu akan mencapai angka di 90 begitu Ibu. Ya itu nilai bagus ya, luar biasa ya idenya ya. Nah, gambaran lain ada nggak sih Pak Eko nanti seandainya ini ya jika rencananya Pak Eko ini nanti sudah berjalan gitu, kira-kira nanti adakah apa ya hitungan lain dari pimpinan atau apa ya mungkin ada hambatan lain yang mungkin nanti terjadi sehingga Pak Eko ini bisa siap-siap gitu nanti bagaimana langkahnya gitu. Ya gini Bu, kalau terjadi hambatan tentu partner kami itu orangnya yang sudah kekinian, tentu akan membantu jika terjadi hambatan dalam proses pembelajaran dengan metode-metode yang baru itu. Satu partner, yang kedua dari bagian wakil sarana prasarana itu nanti yang akan melengkapi dan membantu jika proses pembelajaran saya lakukan itu mengalami hambatan. Kemudian berikutnya dari kurikulum terkait penilaian, jika target saya tidak tercapai walaupun standarnya di atas 7,0 seperti itu. Nah kemudian saya juga punya planning nanti itu terkait dengan kapan gitu yang akan saya lakukan program tersebut. Oh iya, kira-kira nah ini dia kan rencananya udah matang banget nih, bahkan sudah Pak Eko sudah bisa memprediksi nanti kalau ada kendala apa yang harus dilakukan Pak Eko sudah tahu nih ya. Nah ini sebetulnya memang akan saya tanyakan ini, kira-kira Pak Eko ini mau melaksanakan rencananya ini timing yang pas tuh kapan gitu ya? Ini Bu, nah ini kan saya komunikasi ke Ibu, ini waktu ini anak-anak itu kan baru tes ya, baru ulangan harian bersama, sehingga waktu ini saya bisa prepare untuk persiapan tadi, untuk sarana-sarana dan lain-lain. Nah rencana saya setelah kegiatan tes ini selesai, kemudian hari Senin besok itu akan saya implementasikan dalam proses pembelajaran. Jadi langsung saja mulai hari Senin saya laksanakan program tersebut dengan harapan besok pada saat semesteran nilainya akan naik seperti itu Ibu. Luar biasa sekali ya. Jadi Pak Eko sudah detail sekali nih ya, mulai dari susunan perencanaan dan kolaborasi berbagai pihak di sekolah sampai target yang tadi mau di atas 70 ya. Iya. Termasuk juga pelaksanaannya sudah sangat jelas sekali. Semoga yang direncanakan Pak Eko nanti akan berjalan lancar ya Pak Eko, dan sesuai dengan targetnya yang tadi dari tujuan tadi Pak Eko untuk meningkatkan output nilai siswa. Ya. Ada lagi yang mau di-sharingkan Pak Eko selain penurunan nilai siswa ini? Saya kira itu cukup Ibu, karena walaupun saya punya unek-unek lagi, tetapi ini menjadi skala prioritas saya. Untuk saya sharingkan ke Ibu. Terima kasih Ibu atas pencerahannya terkait persoalan dalam proses pembelajaran saya bersama siswa yang
hasilnya menurun, saya kira cukup, dan mohon maaf Ibu mengganggu waktu Ibu, dan saya merasa lega sekali ada pencerahan yang disampaikan oleh Ibu. Itu Ibu, saya mohon undur diri. Terima kasih. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Semoga berhasil ya Pak Eko. Ya, baik Ibu Bapak, demikian tadi adalah praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Asri Ningsih sebagai coach dan juga Pak Eko Mujiono sebagai coaching. Sebelumnya izinkan saya sebagai pengamat untuk menyampaikan beberapa hal pada Bu Asri ya. Menurut pengamatan saya, proses kegiatan coaching hari ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan alur dan tujuan yang sudah diarahkan sejak awal. Pertama, Bu Asri sudah berupaya semaksimal mungkin untuk presence hadir secara penuh dalam kegiatan coaching, sehingga dalam proses coaching ini tidak ada kendala-kendala gangguan, tidak disambi oleh kegiatan yang lain dan sebagainya. Bu Asri juga sudah memberikan apresiasi terhadap tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh coaching dan juga mengarahkan hal-hal apa yang bisa dilakukan selain itu. Itu menandakan bahwa Bu Asri sebagai coach memberikan pemantik atau memancing para coach untuk berusaha mencari alternatif lain seperti itu. Kemudian Bu Asri sebagai coach juga sudah berupaya mendengarkan secara penuh, mendengarkan dengan teknik rasa, dan yang terakhir yang paling utama adalah Bu Asri sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, dan juga bagaimana rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Menurut saya tahapan TETA yang dilakukan oleh Bu Asri dalam kegiatan coaching ini sudah berjalan dengan maksimal, dan juga prosesnya bisa dikatakan berjalan dengan baik. Itu catatan dari saya. Semoga kedepannya kita bersama-sama dapat berlatih terus-menerus untuk dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Begitu nggih? Baik Ibu Bapak, demikian praktik coaching dari kami bertiga. Tentunya banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Saran, kritik maupun masukan senantiasa kami tunggu terhadap video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh.